Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku, channel Ilmu Ma'rifat, kita kembali berjumpa di tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini kita juga semakin bisa, semakin mampu memperbaharui diri kita, memperbarui hati kita, memperbarui ruhani kita menuju ke arah yang lebih baik. Baik sahabatku, sebagai pembukaan awal untuk tahun 2026 ini, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang Habib, ya. Siapa sebenarnya Habib ini? Apakah Habib ini adalah mereka-mereka yang sekarang banyak di Indonesia ini, atau sebenarnya siapa Habib ini? Baik sahabatku, dalam kacamata kajian ilmu ma'rifat, Habib ini bukan lain adalah diri sebenar diri kita, ya. Itulah yang bergelar atau yang menyebut, menamakan dirinya Habib, ya. Bukanlah sosok-sosok yang kita lihat seperti sekarang ini, karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyebut anak keturunannya atau zuriat beliau itu dengan sebutan Habib, ya. Maka kita wajib tahu sebenarnya siapa yang bergelar Habib ini. Sedangkan keturunan Rasulullah sendiri, baik dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, disebut dengan sebutan Syarif dan Sayyid. Tidak ada yang bergelar Habib, ya. Nah, Habib ini adalah sebutan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan sebutan Habib. Maka diri sebenar diri itulah yang bergelar Habib tersebut, sahabatku. Maka kita wajib tahu, wajib mengenal siapa diri kita, agar kita tahu sebenarnya Habib itu siapa. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mengenal diri kita, maka diri sebenar diri kita itulah yang bergelar Habib tersebut. Ini dari pandangan ilmu ma'rifat, ya sahabatku, bukan dari pandangan disiplin ilmu yang lain, ya. Itu berbeda lagi. Lalu bagaimana ketika ada seseorang, seumpama Abah Gurus Kumpul mengatakan, apabila umur kita sudah 40 tahun kita tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah, maka sungguh sangat rugi. Dan bahkan beliau ada mengijazahkan sebuah sholawat, ya, sebagai bentuk usaha amaliyah untuk mencapai ke arah itu. Bermimpi yang beliau maksud, para sahabatku, baik saya akan sedikit luruskan, ya, karena ini bahasa simbolik, ya sahabatku, bahasa kiasan. Bukan berarti seperti kita tidur lalu datang sosok seseorang yang menamakan dirinya nabi, ya. Bukan seperti itu sahabatku yang dimaksud oleh Abah Gurus Kumpul tersebut, ya. Beliau bermaksud apabila umur kita sudah 40 tahun tapi kita belum pernah menyaksikan rahasia atau diri sebenar diri daripada diri rasa kita itu yang bernama Muhammad tersebut, yang bergelar Habib itu, maka sangat rugilah kita. Artinya apa? Apabila umur kita sudah 40 tahun kita belum bermakrifat, alamat kita tidak akan selamat. Itulah yang dimaksud dalam kalimat beliau tersebut, ya.
Saya pun pernah mengamalkan salawat itu ya, para sahabatku, karena itu sebagai bentuk daripada thariqah kalau yang saya pahami ya sahabat, dan itu tidak salah. Tetapi banyak orang mendeskripsikan apa yang beliau maksudkan tersebut dengan maksud bermimpi, seperti kita memimpikan seseorang. Tidak sahabatku ya. Yang kedua sahabatku, sahabat Nabi sekaligus menantu dan sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika suatu saat dilakukan pembersihan di bagian dalam Ka'bah ya, Sayyidina Ali berserta dengan Rasulullah dan beberapa sahabat yang lain membersihkan bagian dalam daripada Ka'bah tersebut. Nah, tak kala Rasulullah ingin membersihkan dinding bagian atas, maka beliau meminta tolong kepada Sayyidina Ali untuk mengangkat beliau ya. Tak kala Sayyidina Ali telah mengangkat beliau, maka memandanglah Sayyidina Ali ke arah atas. Maka kagetlah beliau. Mengapa beliau kaget? Karena rupa Rasulullah yang beliau gendong, yang beliau angkat tersebut bukan lagi rupa Rasulullah yang tadi seperti yang beliau sebelum diangkat ya. Maka rupa Rasulullah yang beliau pandang setelah beliau angkat tersebut tidak ada beda dengan rupa diri beliau sendiri, yaitu rupa Sayyidina Ali sendiri. Maka pada saat itulah Sayyidina Ali mengerti siapa sebenarnya hakikat daripada Rasulullah tersebut ya. Nah, dari peristiwa ini kita sudah bisa memahami bahwa pada saat itu Sayyidina Ali memandang hakikat diri dan alam semesta ini, yaitulah wujud dirinya sendiri yang bernama Muhammad ya, yang berwujud Muhammad tersebut. Itulah yang bernama Habib sahabatku, yang bergelar Habib ya. Coba kita lihat dalam sholawat ya, dalam sholawat Badar, di situ ada kalimat ya yang menunjukkan bahwa diri sebenar diri itulah yang disebut Habib tersebut. Maka kita jangan memandang pada zahir ya. Jadi kita harus tahu siapa sebenarnya Habib tersebut ya. Kita jangan terkecoh dengan rupa-rupa yang ada, yang banyak sekarang ini ya. Tetapi kita tidak bermaksud mengucilkan atau melecehkan mereka-mereka yang menyebut atau menggelari diri mereka sebagai Habib tersebut. Tidak ya sahabatku. Kajian ini saya buat supaya membuka wawasan kita bahwa sesungguhnya yang bergelar Habib tersebut adalah wujud daripada alam semesta dan isinya ini, wujud sebenar-benarnya, wujud diri, wujud rasa kita, itulah yang bernama Habib tersebut ya. Adapun kalau kita bicara masalah zuriat Rasulullah itu tidak ada yang bergelar Habib. Yang ada hanya bergelar Syarif dan Sayyid. Syarif dari garis keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyid dari garis keturunan Sayyidina Husain. Nah, begitulah sahabatku. Jadi kesimpulannya, Habib adalah diri sebenar diri kita itu. Itulah yang bergelar Habib ya. Bukan gelar pribadi-pribadi ya yang merasa dirinya keturunan Rasulullah ya. Tetapi ketika diminta untuk diuji tidak berani ya sahabatku. Nah, jadi kita sudah tahu, simpan baik-baik pengetahuan ini. Ini bukan untuk digunakan untuk berdebat ya sahabatku, tidak sama sekali ya. Oke sahabatku, baik, saya rasa sudah cukup.
kajian kita masalah Habib ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.